teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Zinda Lestari. Video kali ini merupakan video lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu teori struktural. Kali ini saya akan membahas mengenai materi teori mimetik. Nah, teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bahwa pandangan tentang mimetik ini pertama kali diungkapkan oleh filsuf terkenal yang bernama Plato. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Aristoteles. Namun, terjadi perbedaan pandangan dan pendapat tentang seni. Plato berpendapat bahwa seni hanyalah tiruan alam yang nilainya jauh dari kenyataan dan ide. Ia juga berpandangan bahwa seni adalah sesuatu yang rendah yang hanya menyajikan tiruan ilusi tentang kenyataan dan tetap jauh dari kenyataan. Berbeda dengan Plato, Aristoteles berpendapat bahwa justru tiruan tersebutlah yang membedakannya dengan sesuatu yang nyata dan umum karena seni merupakan aktivitas manusia. Dalam sebuah penciptaan sastrawan, tidak semata-mata meniru kenyataan, melainkan sekaligus menciptakan. Mimetik berasal dari bahasa Yunani yaitu mimesis yang berarti tiruan. Dalam hubungannya dengan kritik sastra, mimetik diartikan sebagai sebuah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra selalu berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Secara lebih jelasnya, teori mimetik adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra berupa memahami hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Dalam pendekatan ini, karya sastra dianggap sebagai tiruan alam atau kehidupan yang membahas rekaman atau potret pada masa itu, seperti alam, tempat, watak, atau peristiwa, yang mana masyarakat dijadikan sebagai pelaku utama di dalamnya. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan menganalisis sebuah karya sastra. Kali ini, saya akan mengambil salah satu karya dari Iwan Fals yang berjudul Celoteh Camar Tolol dan Cemar yang ia ciptakan pada tahun 1982. Lagu ini menceritakan tentang tragedi tenggelam dan terbakarnya KMP atau kapal motor penumpang Tampo Mas II yang tenggelam di perairan Masa Lembo. Celoteh Camar Tolol dan Cemar merupakan lagu terakhir dari album Sumbang Iwan Fals yang diedarkan pada tahun 1983. Lagu yang berada di album ini benar-benar lagu pemberontakan jiwa Iwan Fals yang disajikan dengan lirik vulgar dan panas. Api menjalar dari sebuah kapal, jerit ketakutan keras melebihi gemuruh gelombang yang datang. Semula kisah berawal dari KMP Tampo Mas yang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 24 Januari 1981 dengan membawa penumpang sejumlah 1.442 orang termasuk 80 awak. Namun hanya terdaftar 1.054 orang dan selebihnya adalah penumpang kelam. Setelah sehari semalam melintasi lautan, mesin kapal rusak di Minggu malam 25 Januari 1981 pukul 20 waktu Indonesia Tengah karena kebocoran bahan bakar. Api mulai menyambar dan kru mesin pun mati-matian berusaha memadamkan api dengan alat pemadam portabel. Api lalu menjalar ke kompartemen mesin karena pintu dek terbuka. Usaha pemadaman pun akhirnya menemui jalan buntu saat air untuk memadamkan api tak bisa disemprotkan karena generator yang mati. Seketika api pun semakin berkobar keluar ruang mesin, bahkan sampai ke ruang tempat disimpannya mobil dan sepeda motor. Pada lirik jerit ketakutan melebihi gemuruh gelombang menggambarkan suasana ketakutan para penumpang ketika api mulai berkobar dan menjalar ke seluruh badan kapal. Semakin lama panasnya api membuat penumpang nekat untuk terjun dan yang beruntung turun ke dalam sekoci. Evakuasi penumpang pun berjalan kacau karena semua orang panik. Tak ada satupun tanda arah jalan keluar yang jelas di dalam kapal. Bahkan ada awak kapal yang menurunkan sekoci untuk dirinya sendiri. Risau camar membawa kabar Tampo Mas terbakar.
risau camar memberi salam. Tampo Mas 2 tenggelam. Ketika matahari sudah bersinar terang, barulah beberapa kapal melihat Tampo Mas 2. Kapal lainnya yang pertama kali melakukan pertolongan adalah KM Sangihe. Kemudian, akhirnya ruang mesin Tampo Mas 2 meledak pada 27 Januari keesokan harinya. Kapal pun makin dipenuhi oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator turut pula terisi air laut dan mengakibatkan kapal menjadi miring sekitar 45 derajat. Akhirnya, pada 27 Januari 1981, tepat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Tampo Mas 2 tenggelam ke dasar Laut Jawa di sekitar perairan Masa Lembu. Asap kematian dan bau daging terbakar terus menggelepar dalam ingatan. Lirik ini menjelaskan situasi para penumpang yang tidak bisa melakukan apa-apa selain berteriak ketakutan meminta tolong. Terjun bebas berakhir naas, diam di kapal terbakar api yang panas. Semua usaha yang dilakukan oleh Kapten Abdul Rifai sang nahkoda untuk mendamparkan kapalnya ke pulau terdekat. Namun, usaha itu pun gagal karena balon-balon tak bisa berputar. Matinya listrik membuat radio mati dan pesan ke kapal lain tidak bisa terkirim. Bahkan, isyarat cahaya yang dilontarkan ke udara pun tak bisa menyala. Hingga yang hanya bisa mereka lakukan hanyalah bersabar dan pasrah. Hatiku rasa bukan takdir Tuhan, karena aku yakin itu tak mungkin. Datangnya pertolongan yang sangat diharapkan, bagai rindukan bulan, lamban engkau pahlawan, celoteh sang camar. Bermacam alasan tak mau kami dengar, di pelupuk mata hanya terlihat ular api dan jerit penumpang kapal. Bukan tanpa alasan Iwan menciptakan lagu ini. Ia menuding adanya praktik korupsi di balik pembelian kapal Tampo Mas 2. Serta lambannya bantuan yang datang juga dianggap sebagai kelalaian manajemen perusahaan. Media masa kala itu juga seolah-olah bungkam atas tragedi tenggelamnya dan terbakarnya Tampo Mas ini. Hal ini juga didukung dengan melemahnya aparat untuk menguak kasus kapal Tampo Mas 2. Sebuah kapal bekas terbakar di laut lepas. Tuh penumpang terjun bebas. Beli lewat jalur culas. Iwan Fals sedang tidak meracau dalam lagunya. Ia benar saat menyebut Tampo Mas sebagai sebuah kapal bekas. Menurut buku penyelewengan di balik tenggelamnya Tampo Mas 2 1982, kapal bekas ini dibeli melalui PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PAN dari perusahaan Jepang Komodo Marine COSA dengan harga 8,3 juta US dollar. Angka ini mengherankan beberapa pihak karena PAN ternyata pernah diberi tawaran kapal lain yang harganya hanya 3,6 juta US dollar. Tampo Mas adalah nama sebuah gunung di Sumedang, Jawa Barat. Ia menjadi nama bagi kapal yang beroperasi sejak Mei 1980 di bawah bendera PT Pelni. Kapal bekas, tua, dan tak terawat ini harus bekerja keras seperti kapal baru. Akhirnya, ia pun tenggelam di hari naas itu. Sebanyak 666 orang menjadi korban atas tragedi tenggelamnya Tampo Mas 2.